Ya, Alhamdulillah, Bapak Ibu, pada kesempatan tahajud hari ini, Masya Allah, kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir di majelis yang penuh berkah ini, di event yang penuh berkah ini, Insya Allah, tahajud event 2025, walaupun ada keterlambatan ya Bu ya, tapi semoga tidak mengurangi semangat kita untuk istiqomah melaksanakan sholat tahajud yang menjadi bagian dari persiapan Ramadan ya Bu ya, insya Allah. Nah, jadi insya Allah kita Yuk, eh, Dafa Thinking Quran. nah, kita ucapkan ahlan wa sahlan kepada ayah bunda, bapak ibu semuanya di Tahajud Event 2025 ini. Insya Allah kita akan tetap melaksanakan agenda kita sesuai dengan yang telah disampaikan oleh admin di grup ya Bu ya. Insya Allah kita akan manfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Tetap sampai pukul 3.30, tapi ya ada sedikit keterlambatan ya Bu ya. Masya Allah ini di hari pertama kita, jadi mungkin ada banyak kendala teknis tadi di awal ya. Nah, jadi insya Allah kita mulai tahajud event 2025 ini pada tahajud kali ini pada malam hari ini, pagi hari ini lebih tepatnya ya, dengan kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah. Ya, sekali lagi Bu kita ucapkan Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih Allah berikan kesempatan untuk bangun, untuk melaksanakan sholat tahajud, untuk memulai hari ini dengan kebaikan, dengan keistiqomahan insya Allah. Dan salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menjadi perantara Islam sampai kepada kita, perantara Al-Quran sampai kepada kita. Ya, sekali lagi kita ucapkan ahlan wa sahlan Bapak Ibu semua, ayah bunda semuanya di seluruh Indonesia, di manapun berada ya, yang kita mungkin belum bisa sebutkan satu persatu. Yang kita coba tanya kepada Bapak Ibu semua, dari mana saja nih peserta yang hadir pada pagi hari ini. Coba Ayah Bunda Bapak Ibu, siapa yang sudah siap istiqomah melaksanakan tahajud selama 33 hari menjelang Ramadan? Nah, boleh tulis di kolom komentar nama dan dari daerah mana, Bu? Nah, boleh Bapak Ibu yang sudah siap melaksanakan istiqomah tahajud selama 33 hari boleh ditulis di kolom komentar asalnya dari daerah mana, Bu? Nah, karena sebagaimana kata pepatah, tak kenal maka ta'aruf. Nah, kita tak kenal maka tahajud ya. Insya Allah kita kenalan di tahajud ini. Nah, boleh dituliskan di kolom komentar Bapak Ibu yang sudah siap melaksanakan tahajud selama 33 hari ini, asalnya dari daerah mana saja. Ya, Masya Allah. Bu Hartini di Bantaeng. Bantaeng di daerah mana ya, Bu ya? Nah, Assalamualaikum Bu Hartini. Bantaeng di daerah mana, Bu? Saya baru baru dengar ya.
Oh, Masya Allah, udah pada semangat menulis di papan tulis ya. Masya Allah. Bu Sis di Pati, Alhamdulillah. Bu Lisa di Payakumbuh, Masya Allah, Ibu, Alhamdulillah. Kemudian ada Bu Iis di Sumedang, Masya Allah. Bu Nurjuah di Pekanbaru, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, dan Bapak Ibu semuanya yang lain yang kita ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang pada tahajud hari ini. Jadi insya Allah ayah bunda bapak ibu semua, acara ini bukan sekedar kajian biasa, tapi kesempatan emas untuk kita memperkuat keimanan dan persiapan menuju Ramadan terbaik kita. Nah, mau nggak Bu, kita ketika datang Ramadan sudah istiqomah tahajud terlebih dahulu, Bu. Nah, Ibu mau tahajudnya dimulai ketika bulan Ramadan atau mulai dari sekarang sebelum Ramadan, Bu? Lebih baik yang mana, Bu? Nah, kita tahajud dulu mulai dari sekarang atau ketika Ramadan kita baru mulai istiqomah tahajud? Insya Allah jauh lebih baik kita mulai jauh hari sebelum Ramadan itu. Ya, Bu ya. Nah, jadi insya Allah kita istiqomahkan mulai dari tanggal 27 Rajab ini yang menurut pendapat sebagian ulama ini adalah malam Isra Mi'raj, malam kita ataupun Rasulullah menerima perintah sholat 5 waktu yang kita istiqomahkan sampai dengan bulan Sya'ban dan Ramadan nanti insya Allah. Ya, jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian tanpa kita memperpanjang waktu, nah, insya Allah pada pagi hari ini kita eh, perkenalan terlebih dahulu, kita ta'aruf terlebih dahulu karena di Tahajud Event 2025 ini baru digarap ya Bu ya. Nah, jadi ini baru digarap, baru dimulai dan insya Allah Bapak Ibu semua inilah yang pertama kali hadir, yang pertama kali eh, ada atau mengikuti event ini. Nah, karena kita mengambil hikmah dari firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 79 ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, ini kita eh, lihat ayatnya nih, Bu. Quran surah Al-Isra ayat 79. Nah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, dan pada sebagian malam maka bertahajudlah di dalam malam kita itu sebagai nafilah, sebagai tambahan untuk kita, Bu. Nah, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah membangkitkan derajat kita, membangkitkan kita, Bu, menaikkan kita maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Nah, jadi kalau misalkan selama ini kita merasa ada yang kurang atau kok selama ini kita merasa di bawah ya Bu ya. Nah, ternyata solusinya adalah bangun di malam hari untuk kita bisa menaikkan derajat kita ya Bu. Nah, jadi gimana kok Ustadz kok derajat saya kok di situ-situ aja, gimana cara biar cepat naik pangkatnya, gimana biar cepat naik rezekinya, gimana biar cepat naik segala macamnya. Nah, ternyata adalah untuk bisa sampai di maqamah mahmuda itu adalah tahajud ya Bu ya. Nah, jadi ini yang menjadi landasan kita melaksanakan tahajud event 2025 ini ya Bu ya. Nah, insya Allah semoga kita bisa istiqomah.
agar ketika sudah selesai 33 hari kita tahajud dan bukan selesai sampai di situ tapi kita lanjutkan lagi di bulan Ramadan nanti, Bu. Nah, jadi berarti minimal 40 hari kita bisa istiqomah atau 33 ditambah 30 hari Ramadan. Berarti 63 hari kita bisa istiqomah tahajud. Allah sudah naikkan kita ke maqam mahmuda, ke tempat yang terpuji ya, Bu ya. Nah, jadi perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Dafa Ting Quran. Jadi insya Allah kita yang akan memandu Bapak Ibu semua di tahajud event ini. Dan nanti kita juga akan dibantu setiap harinya oleh sahabat-sahabat kita, oleh guru-guru kita yang akan mengisi di keahliannya masing-masing di bidangnya masing-masing, baik itu mengenai sirah nabawiyah, baik itu mengenai fikih, baik itu mengenai keimanan atau akidah dan lain sebagainya sesuai dengan eh, keahliannya masing-masing. Nah, tapi insya Allah pada pagi hari ini kita yang akan dan kita tinggalnya di eh, Payakumbuh, Bu. Oh ya, baik Bu Hartini, Masya Allah, di Sulawesi Selatan, Makassar. Nah, jadi kita tinggalnya di Payakumbuh, Bu. Nah, lebih tepatnya di Kabupaten ya 50 kota. Di sini ada Bu Lisa ya, Bu ya. Nah, Bu Lisa di Payakumbuh juga. Masya Allah. Nah, Alhamdulillah kita tinggalnya di Kabupaten 50 kota. Insya Allah kita bisa terus istiqomah silaturahim atau membuat suatu program, suatu gerakan namanya Indonesia Paham Quran, Bu. Nah, namanya Indonesia Paham Quran ini diikuti oleh eh, beberapa orang dari seluruh Indonesia, Bu. Alhamdulillah, ada yang dari Pekanbaru, dari Pati, dari Sumedang, dari eh, Kalimantan, Sulawesi dan lain sebagainya. Dari Papua tinggal yang belum, Bu. Nah, jadi kita ada cita-cita yang dari Papua pesertanya belum ada nih, Masya Allah. Nah, jadi insya Allah pada Indonesia Paham Quran ini kita sama-sama mempelajari Al-Quran dari segi kepemahamannya. Nah, karena selama ini yang kita baca Al-Quran ternyata belum sampai di tingkat paham, masih di sekedar membaca ya Bu ya. Nah, jadi insya Allah kita sampai A'udzu birabbin nas. Apa artinya tuh Bu? Kul a'udzu birabbin nas. Kul apa artinya Bu? Kul. Kul kul dingin Ustaz itu. Oh, oh bukan. Kalau itu cool bahasa Inggris, Bu. Ah, ini cool bahasa Arab. Nah, oh nggak tahu Ustaz, cool apa artinya ya? Selama ini kita sering baca, tapi kok ternyata kita belum tahu artinya. Nah, insya Allah kita fokus di paham makna Al-Quran itu, Bu. Nah, agar kita bisa mudah untuk mengamalkannya dan istiqomah di atas pengamalan kita akan Al-Quran itu sendiri. Nah, insya Allah kita juga sama-sama insya Allah kita saling sharing, saling belajar di Tahajud Event 2025 ini, Bu. Insya Allah kita sama-sama bisa istiqomah mempersiapkan Ramadan dan kalaupun Allah kasih kita umur yang panjang, Ramadan bisa melanjutkan apa yang sudah kita mulai hari ini melaksanakan sholat tahajud sampai dengan Ramadan nanti insya Allah. Nah, sudah pada sholat tahajud semua Bu, kalau boleh tahu semuanya? Ya, Ya, Bu Is sudah ya Bu ya? udah. Alhamdulillah. Bu Hartini, Bu Lisa, Bu Nur, Bu Sis, Bu Wati sudah pada sholat tahajud semua Bu? Saya belum Ustadz, Sudah, tadi nunggu Alhamdulillah. kan Ustadz. Oh, Masya Allah. Bu Nur juga berarti setelah ini bisa sholat tahajud ya Bu ya, Insya Allah. Ya, insya Allah Ustadz.
Oke, baik Ibu. Nah, insya Allah kita juga berkolaborasi dengan Masjid Al-Birru, Bu, untuk melivekan acara kita. Jadi acara kita bisa dilihat tayangan ulangnya di YouTube ya, Bu ya. Nah, Masya Allah, jadi semangat kita luar biasa pada eh, tahajud event ini, insya Allah. Nah, jadi ini program kita ini insya Allah setiap harinya itu seperti yang sudah disampaikan oleh admin di grup ya Bu. Jadi kita mulai dengan pembukaan yang sedang berlangsung pada hari ini, kemudian nanti juga ada materi iman ataupun materi keilmuan setiap hari Bu. Nah, jadi bisa dimulai dengan sholat tahajud dulu sebelum Zoom. Nah, berarti sebelum jam 2.30 itu kita sudah tahajud dulu. Atau kalau misalkan tidak sempat, boleh setelah Zoom ya Bu ya. Nah, boleh setelah Zoom itu kita sholat tahajudnya. Nah, jadi setelah ini kalau ada di antara Bapak Ibu yang belum tahajud, boleh tahajud dulu Bu. Nah, jadi kalaupun kita misalkan mau istirahat dulu sebentar sebelum sholat subuh, boleh. Tapi kita sudah tahajud dulu, Bu. Nah, kita sudah tidur tadi ya. Nah, kita sudah tidur, kita sudah bangun, kita tahajud dulu. Pun nanti kita mau tidur dulu sebentar, 15 menit mungkin sebelum azan, kita sudah tahajud, insya Allah. Atau kita tunggu azan dengan aktivitas lainnya. Ibu-ibu tentu lebih tahu, Masya Allah ya, lebih tahu karena mungkin sudah terbiasa insya Allah. Bisa dengan baca Al-Quran, bisa dengan eh dan lain sebagainya. Bisa kita belajar memahami Al-Quran dan masih banyak lagi insya Allah yang bisa kita lakukan. Nah, dan juga ada tahsin Al-Qurannya ya Bu ya. Nah, ada tahsin Al-Qurannya insya Allah. Dan tahsinnya ini kita akan mulai dari ayat-ayat yang kita sering baca dulu, Bu. Nah, jadi mulai dari surah Al-Fatihah, kemudian surah An-Nas, Al-Falaq, dan seterusnya. Jadi dari belakang. Nah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan seterusnya, insya Allah. Nah, jadi itu teknis kita ya, Bu ya. Nah, jadi kalau misalkan kemarin ada ibu-ibu yang bertanya, Ustadz, sholatnya berjamaah ya? Berjamaahnya berjamaah gimana nih Bu? Berjamaah jarak jauh berarti ya. Nah, jadi sholatnya tidak mungkin berjamaah ya Bu ya, karena kan kita beda-beda tempat. Nah, jadi boleh ibu berjamaah dengan suaminya, dengan anak-anaknya, boleh, insya Allah. Nah, tapi kalau tetap Zoom setelah Zoom, insya Allah. Ya, jadi itu ya Bu ya. Jadi apa yang bisa kita ambil hikmah dari tahajud itu, ternyata tahajud itu adalah waktu yang tepat untuk menaikkan derajat ya Bu ya. Bukan malah kita semakin rendah, bukan malah kita semakin pusing, semakin stres dan lain sebagainya, tapi malah untuk menaikkan derajat kita, menaikkan pangkat kita, menaikkan kedudukan kita dengan hadirnya sholat tahajud. Dan karena kita sekarang sedang di bulan bulan apa namanya bulan hijriahnya sekarang bulan apa Bu? Rojab Rajab. Nah, lebih tepatnya tanggal berapa nih Bu? 27. 27 Rajab, 27. Masya Allah. Iya betul Ibu, 27 Rajab. Nah, 27 Rajab, besok 28, terus lanjut lagi ke bulan Sya'ban. Nah, jadi di bulan Rajab ini, Bu, kan kita kalau misalkan mau melakukan amalan itu tentu ada ilmunya ya, Bu ya, tentu ada ilmunya. Nah, sekarang kita cari tahu dulu apa ilmunya nih. Nah, misalkan kita mau masuk bulan Ramadan nih, Bu. Nah, bulan Ramadan nih tentang apa ya? Di Al-Quran itu tentang apa ya? Coba kita baca Al-Quran ya, kita baca Al-Quran dari awal sampai dengan akhir. Nah, terus kita ketemu
kata Ramadan. Nah, ada nggak Bu di Al-Quran itu kata Ramadan, Bu? Ada. Nah, Ibu yang alumni Indonesia Paham Quran. Nah, boleh Ramadan itu ada di surah apa, ayat berapa, Bu? Al-Baqarah 185. Al-Baqarah 185, Bu Sis, Masya Allah. Nah, ternyata di dalam Al-Quran kalau kita cari dari awal sampai dengan akhir, itu kata Ramadan diulang hanya satu kali di dalam Al-Quran. Yakni Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Di ayat 183-nya yang kita sering dengarkan, ternyata belum ada kata Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu belum ada kata Ramadan. Nah, ayyaman ma'dudat sampai dengan selesai ayat 184 belum ada Ramadan. Ayat 185 baru kita ketemu kata Ramadan. Nah, jadi dua ayat setelah ya ayyuhallazina amanu tadi. Nah, 185 baru ketemu kata Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Nah, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Nah, Syahrul Ramadan, Syahrul Qur'an. Bulan Ramadan, bulannya Al-Qur'an. Nah, jadi kita tahu oh Ramadan tentang puasa, tentang Al-Qur'an, tentang berdoa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wah. Nah, kemudian tentang keluarga, tentang suami istri, uhilla lakum lailatas syiyam dan seterusnya. Nah, sekarang bulan Rajab, Bu. Nah, coba sekarang saya tanya kepada ibu-ibu semua, bulan Rajab ada nggak di dalam Al-Qur'an, Bu? Nah, coba kita sekarang, Bu ya. Bulan Rajab ada nggak di dalam Al-Qur'an, Bu? Nah, boleh dibuka mikrofonnya kalau ada yang tahu. Pernah dengar kata Rajab di Al-Quran? Ya, Bu Nar, Bu Sis, Bu Iis, Bu Lisa, Bu Hartini, Bu Bu Wati, Masya Allah. Nah, ada ketemu kata Rajab di Al-Quran, Bu? Masih loading ya, Bu ya? Oh, ya. Yang Taubah itu ya. Hmm, yang mana tuh, Bu? Yang bulan Rajab termasuk dari 4 bulan haram. Oh, iya, Masya Allah. Baik, Bu Sis. Iya, kalau kita cari kata rojab di Al-Quran, ternyata memang tidak ada. Tapi boleh dibuka, Bu. Quran surah ke-9, surah At-Taubah, ayat ke-36. Nah, di situ ada penjelasannya. Memang bukan kata rojabnya, tapi bisa ada penjelasannya. Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Nah, sungguh tanamkan dalam hatimu yang paling dalam bahwa eh, eh, bilangan bulan di sisi Allah indata syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Nah, ya telah ditetapkan di sisi Allah bilangan bulan itu ada 12 bulan di dalam satu tahun. Nah, yauma khalaqas samawati wal ard. Sewaktu Allah ciptakan langit dan bumi. Nah, jadi sewaktu Allah ciptakan langit dan bumi itu sudah ada penentuan jumlah bilangan tadi, Bu. Jadi memang 12 bulan dia. Nah, dia bukan 13 bulan, bukan 11 bulan. Nah, itu kalau misalkan kita cari tahu ternyata ada negara yang sampai sekarang masih menggunakan 13 bulan dan itu sangat-sangat tidak stabil, Bu. Nah, yakni di Ethiopia. Nah, di Ethiopia tuh sekarang pakai kalender yang 13 bulan, Bu. Tapi itu sangat-sangat tidak stabil. Nah, karena dulu pun pernah ada seorang ahli yang membuat kalender kuno. Nah, jadi kalender ini isinya 13 bulan dibuat sama dia. Nah, ternyata tidak berlangsung lama, memang sangat-sangat tidak stabil. Nah, jadi akhirnya kembali lagi ke 12 bulan. Jadi
tidak stabil. Nah, sudah Allah ciptakan langit dan bumi beserta dengan hukum waktunya, beserta dengan jumlah bulan dalam setahun itu memang hanya ada 12. Nah, jadi yauma khalaqas samawati wal ardh. Sewaktu Allah ciptakan langit dan bumi sudah sekaligus dengan hukum waktunya. Nah, minha arba'atun hurum. Nah, di antara 12 bulan itu ada bulan-bulan hurum. Nah, bulan hurum ini apa artinya Ustadz? Nah, ternyata kalau kita cari tahu lebih dalam, bulan Hurum itu adalah bulan yang menjadi tempat kita untuk mengevaluasi diri, Bu. Nah, oh berarti di bulan Rajab ini adalah bulannya evaluasi, bulannya refleksi, bulannya muhasabah. Nah, jadi tempat kita untuk mengevaluasi diri atau waktu kita untuk mengevaluasi diri adalah di bulan Rajab ini, Bu. Nah, kita catat amal-amal kita yang sudah kita lakukan dan kita catat amal-amal kita yang belum kita lakukan. Nah, hitunglah diri kamu sebelum Allah yang menghitungnya. Nah, sebelum dihitung semuanya ketika hari penghitungan. Nah, maka kita catat, kita evaluasi apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan selama setahun ini, Bu. Nah, itu kita evaluasi semuanya selama setahun ini di bulan Rajab ini, Bu. Nah, ini adalah bulannya evaluasi. Nah, ini adalah bulannya eh apa refleksi. Nah, atau kita rencanakan apa yang akan kita lakukan selama 11 bulan ke depan. Nah, terutama untuk Ramadan yang akan hadir 1 bulan lagi di hadapan kita, Bu. Nah, inilah waktu yang tepat di bulan Rajab ini, sama-sama kita belajar, sama-sama kita evaluasi. Kata Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum. Nah, jangan sampai kamu zolim di dalamnya ya, Bu. Ini diri kamu sendiri dalamnya. Nah, lalai, tidak mau mengevaluasi diri, tidak mau merefleksi diri, tidak mau melihat apa yang eh, sudah dilakukan, tidak mau merencanakan apa yang belum dilakukan, tidak mau eh, menyusun apa saja yang sudah, apa saja yang belum, apa saja yang dilalaikan, apa saja yang sudah dilakukan. Nah, itu di bulan Rajab ini, Bu. Nah, dan ternyata bukan hanya setahun sekali, tapi tiap hari juga bisa dilakukan, Bu. Nah, kapan kira-kira kalau misalkan saya tanya kepada Bapak Ibu semua, dalam sehari kan ada 24 jam ya, Bu ya. Nah, dari 24 jam ini, kira-kira kapan waktu yang paling tepat, kapan waktu yang paling pas untuk kita evaluasi diri, Bu? Nah, boleh pendapatnya menurut ibu-ibu semua, kapan kira-kira dari 24 jam yang paling tepat untuk kita evaluasi diri, Bu? Sepertiga Sepertiga malam. malam terakhir. Sepertiga malam Nah, terakhir. pagi, sepertiga malam. Oke, baik, Ibu. Nah, ibu-ibu yang lain gimana, Bu? Kapan kira-kira waktu yang paling tepat untuk kita evaluasi diri, Bu? Nah, pagi, siang, sore, malam, Bu Nur dengan Bu Sis tadi ya, sepertiga malam terakhir. Nah, kalau kita lihat di Al-Quran, ternyata memang ada golongan-golongan yang Allah sampaikan wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur, nah, waktu sahur itu kan berarti kan sebelum sholat subuh ya Bu ya. Tadi sepertiga malam terakhir, Masya Allah. Wabil asharihum yastaghfirun. Nah, mereka beristighfar. Nah, dan di sini Allah sampaikan bukan yastaghfir, bukan dia beristighfar, Bu, tapi mereka beristighfar. Nah, jadi
Allah ingin menyampaikan ternyata bukan hanya sendirian, nah, ternyata bahkan bersama dengan keluarganya. Nah, jadi sekeluarga mereka saling introspeksi diri. Nah, misalkan suami bersama istri bersama anak-anak, itu mereka ketika waktu sahur itu saling mengevaluasi diri. Nak, atau apa kira-kira dari Bapak yang masih ada salah ya, insya Allah akan Bapak perbaiki. Apa kira-kira dari Abi yang masih perlu diperbaiki? Nah, apa kira-kira dari Umi, dari Ibu yang kira-kira perlu diperbaiki ya? Oh, kalau misalkan ini salah, mohon maaf. Kalau ini salah, mohon maaf gitu. Nah, atau anaknya pun juga, Abi, Umi, Ayah, Bunda, Bapak, Ibu, apa ya kira-kira dari saya yang perlu diperbaiki. Nah, apa yang kira-kira perlu dievaluasi saya perbaiki. Nah, jadi saling introspeksi diri ketika waktu sahur itu, Bu. Wabil asharihum yastaghfirun. Nah, dan ternyata ketika sepertiga malam terakhir Allah langsung bertanya, Bu. Siapa nih di antara hambaku yang sedang memohon maaf? Nah, maka akan aku maafkan. Siapa yang sedang meminta ampun akan aku ampuni. Siapa yang sedang meminta hajat maka akan aku penuhi. Maka siapa yang sedang meminta sesuatu maka akan langsung aku kabulkan. Masya Allah. Nah, itulah dia waktu sahur menjelang sholat subuh ataupun waktu tahajud yang sekarang sedang kita laksanakan ini insya Allah. Nah, jadi pada pagi hari ini ya Bu ya, nah, kita istiqomah, mulai istiqomah untuk melaksanakan sholat tahajud. Kita sama-sama untuk kita pasang alarm diri kita baik di HP ataupun di jam beker atau lain sebagainya kita bangun selama 33 hari ini insya Allah kita istiqomah. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim kita buka tahajud event dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insya Allah kita mulai materi inti kita pada besok hari sampai dengan menjelang Ramadan nanti, Bu, sampai dengan H-1 Ramadan nanti. Semoga bisa bisa istiqomah, Bu, dan kita juga akan berikan sertifikat digitalnya, Bu ya. Sertifikat digital untuk Bapak Ibu yang istiqomah hadir. Nah, dan ah, nanti ternyata ada berbeda-beda apa ya nilainya gitu ya Bu ya. Kalau misalkan Ibu bisa istiqomah setiap hari ikut tahajud event ini, nanti dia ada namanya predikat mumtaz Bu. Sempurna. Sempurna selama 33 hari ini bangun sholat tahajud. Nah, tapi kalau misalkan ada bolong-bolongnya, 1, 2, 3 hari, berarti bukan lagi ya Bu ya. Berarti sudah di bawah mumtaz. Nah, jahit jidan atau kita lebih banyak lagi bolongnya berarti jahit dan seterusnya. Nah, jadi ada sertifikatnya. Insya Allah bisa menjadi penyemangat kita untuk bisa bangun sholat tahajud ya Bu ya. Nah, insya Allah cukup sampai di sini saja Bu. Jadi kesimpulannya kita istiqomahkan diri kita untuk melaksanakan sholat tahajud untuk semoga asa ayya ba'asaka rabbuka maqamam mahmuda, semoga Allah naikkan kita ke derajat yang tinggi, kedudukan yang belum pernah kita capai. Nah, kemudian Amin. di waktu sahur ini, amin insya Allah. Di waktu sahur ini boleh setelah ini Ibu sholat tahajud kalau misalkan belum. Dan boleh dibangunkan suaminya, dibangunkan anak-anaknya untuk melaksanakan sholat tahajud dan sama-sama kita beristighfar. Nah, sama-sama kita eh, mengevaluasi diri bersama dengan suami, istri, dengan anak-anak. Nah, insya Allah cukup sekian, Mbak. Cukup sekian, kita tidak memperpanjang waktu. Kira-kira ada yang kurang jelas, Bu, mengenai teknisnya? Nah, ada yang kurang jelas mengenai teknisnya, Bu?
Nah, Ustaz, apa sholat subuh nih ya? Nah, kita mau ngapain aja? Oh, Masya Allah. Kita bisa mulai dengan tilawah Al-Quran, Bu. Nah, mulai hari dengan tilawah Al-Quran. Nah, karena masih ada 1 jam lagi, nah, kita baca 1 juz, Bu. Insya Allah kalau misalkan kita bacanya Ar-Rahman, Allamal Quran. Nah, itu insya Allah setengah jam pun dapat 1 juz, Bu. 25 menit lah, 25 menit insya Allah dapat 1 juz. Nah, jadi 1 hari 1 juz, one day 1 juz. Insya Allah selesai dari eh, 33 hari ini kita sudah hatam Al-Quran. Ramadan nanti kalau bisa kita 1,5 juz atau 2 juz. Nah, itu lebih luar biasa lagi ya, Bu ya. Nah, jadi silahkan diisi dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita sholat tahajud dan lain sebagainya. Kalau misalkan ada di antara sahabat-sahabat kita yang belum hadir pada pagi hari ini, boleh eh, boleh diinfokan. Insya Allah, kalaupun ada yang memang semangat atau punya niat untuk ikut bergabung, walaupun terlambat 1 hari, nggak apa-apa, Bu. Boleh. Nah, boleh nanti kawan-kawan kita mereka ikut daftar, mereka ikut mulai besok, insya Allah nggak apa-apa. Nah, jadi yang penting bisa ada niat kuat untuk istiqomah tahajud, insya Allah. Nah, insya Allah itu saja, Bu. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalau ada benarnya mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita Oh iya, baik Bu. Insya Allah Bu Yanti izin. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Nasyhadu an la ilaha ilaha Illa illa anta anta nastaghfiruka. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Barakatuh. Terima kasih. Semoga bisa istiqomah ya Bu ya. wabarakatuh. Amin. Amin. Insyaallah.